Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengar asih, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, Embun Pagi bersama saya sedang Komarudin Yahya, insyaallah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Demikian juga tentu diberikan perlindungan dari segala bala dan bencana. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min syarril asqam. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah alil azim. Dengar asih, insyaallah di kesempatan pagi hari ini inspirasi kita terkait dengan apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Kahfi ya, di ayat ke-103 hingga ayat ke-108. Allah, tema kita ciri-ciri manusia rugi ya. Ciri-ciri manusia rugi ya. Kita akan merenungkan apa yang tertera pada ayat ke-103 ya, hingga ayat ke-108 di surah Al-Kahfi. Kita akan bacakan dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah hai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sialah amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Dengan asih itulah ayat-ayat yang kita baca di surah Al-Kahfi di ayat ke-103 ya hingga ayat ke-108. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka hati dan pikiran kita dan tentu saja menghadirkan Al-Qur'an untuk senantiasa memberikan bimbingan,
memberikan tuntunan dan arahan, melewati pesan yang disampaikan Rasulullah SAW dengan tugas kenabian dan kerasulannya. Tentu saja ini akan senantiasa menjadi rujukan bagi mereka-mereka yang senantiasa terus berjuang menata dan meniti hidupnya berada pada garis hidup yang lurus, senantiasa mengedepankan keimanan kepada Allah dan senantiasa berjuang agar hidup dan kehidupannya senantiasa bermuara kepada semangat untuk taat, untuk patuh menjalankan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Melewati ayat-ayatnya tentu saja kita senantiasa dibimbing, senantiasa diarahkan untuk memahami hakikat hidup dan kehidupan. Termasuk apa yang kita baca di ayat ke 103 ya di Surah Al-Kahfi hingga ayat ke-108 ini. Ini penuh dengan bimbingan bagaimana kita senantiasa diingatkan kembali terkait dengan ciri-ciri manusia yang rugi. Dan nanti di ayat ke-107 hingga ayat ke-108 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gambaran mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Yang tentu gambarannya akan sangat berbeda dengan mereka-mereka yang hidup di dalam kerugian. Di ayat ke-103 sebagaimana Allah firmankan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang harus disampaikan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada aturan sunnah Allah, orang-orang yang senantiasa menolak tatkala disampaikan kebenaran. Untuk kemudian disampaikan kepada mereka yang kafir, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Karena ternyata apa yang mereka lakukan dari segala langkah mereka, bahkan jerih payah mereka, pagi, siang, sore, bahkan malam hari, ternyata itu hanya mendatangkan kesia-siaan tanpa melahirkan sebuah apresiasi atau penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan ternyata tidak berbuah kemanisan di dalam kehidupan mereka di penghujung kehidupannya. Mereka tidak mendapatkan apapun yang mereka anggap ini sebagai bentuk kebaikan. Ya, artinya betapa rugi ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada Rasulullah SAW ya, terkait dengan apa yang harus diketahui dari ciri orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Jadi ada karakter manusia yang ternyata rugi perbuatannya. Dia melakukan hal-hal yang dia lakukan di dalam setiap langkah hidup dan kehidupannya, namun ternyata justru ini tidak memberikan nilai positif di dalam kehidupannya. Justru hakikatnya dalam pandangan Allah dia rugi. Nah, di ayat ke-104 ini dijelaskan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, ini karakter mereka yang dimasukkan di dalam karakter manusia yang rugi itu. Jadi orang yang rugi itu Allah jelaskan di ayat ke-104 kepada Rasulullah SAW, yang tentu saja juga kemudian oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada para sahabatnya. Dan kita sebagai umatnya yang akan senantiasa ittiba mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah SAW dan akan senantiasa membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, tentu senantiasa akan memperhatikan. Terkait dengan manusia rugi itu adalah mereka-mereka yang sungguh sia-sia perbuatan mereka dari apa yang mereka jalankan di kehidupan mereka di dunia. Namun
ya mereka GR begitu ya, gede rasa, seakan-akan apa yang sudah mereka lakukan itu adalah kebaikan. Seakan-akan mereka sudah berbuat dan beramal dengan sebaik-baiknya. Ya, kebaikan-kebaikannya mungkin banyak begitu ya. Tentu ini juga jadi pelajaran buat kita pendengar AC bahwa baik saja tidak cukup begitu ya. Karena ada orang yang merasa dia melakukan kebaikan, ternyata kebaikan itu tidak dipandang hakikatnya sebagai bentuk amal soleh. Nah, ini yang memang harus senantiasa menjadi pemahaman bagi kita begitu ya. Terus bisa membedakan begitu. Jadi sekedar baik saja ternyata tidak cukup. Jadi harus dikuatkan dengan pondasi dasar pijakan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini yang kemudian disebut dengan amal soleh. Jadi amal soleh tidak sama dengan kebaikan. Kalau hanya sekedar kebaikan ya semua orang bisa, ya kan. Ini juga menjadi pembelajaran kepada kita, harus ada pembeda begitu, daya pembeda antara mereka yang beriman kepada Allah dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah. Kalau pentoh mereka banyak melakukan kebaikan dalam tanda petik dan kemudian mereka menyangka bahwa perbuatan yang telah dilakukan mereka di dalam kehidupan mereka dunia itu adalah kebaikan, maka tentu saja ini adalah hal yang sebetulnya tidak masuk kategori kebaikan. Nah, Allah SWT ingatkan di ayat ke-104 ini, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam hidupan dunia sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Rarasaan teh asa geus hade hirup teh gitu kan. Rarasaan teh geus ngalakukeun perkara-perkara anu bisa ngadatangkeun maslahat. Padahal justru dalam pandangan Allah dia tidak berbuat apapun, malah yang ada Allah catat itu sebagai bentuk kemadharatan, bahkan masuk kategori kerusakan. Sayangnya mungkin mereka tidak sadar akan hal itu. Kalaupun toh kemudian mereka menyadari, namun tentu saja mereka tetap saja dengan kondisi itu. Kenapa? Karena ketertutupan hatinya dengan apa yang dia tidak mau menerima dengan pijakan keimanan. Sehingga akhirnya apa yang dilakukannya itu ya lepas kendali begitu ya, tanpa ada pijakan dari dasar pijakan keimanan. Jadi apa yang kemudian dilakukan di dalam kehidupannya itu ya diprasangkakan di dalam dirinya itu kebaikan, padahal sebetulnya tidak masuk kategori kebaikan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga tentu jadi pelajaran bagi kita pendengar AC bahwa inti hidup kalau kita ingin dipandang telah berbuat kebaikan dalam makna yang sesungguhnya, maka tentu saja kebaikan itu harus berlandaskan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang telah diatur oleh Allah. Jadi HD itu lain cek jelema gitu, tapi HD itu cek Allah gitu kan. Jadi yang dimaksudkan dengan baik itu bukan menurut pandangan manusia, tapi harus menurut pandangan Allah. Tapi kalau menurut pandangan manusia tidak setiap kebaikan itu dicatat sebagai bentuk kebaikan dan apalagi sampai kemudian menjadi nilai amal soleh. Ya bisa saja gitu ya, dia seakan-akan buat kebaikan padahal sebetulnya dia berbuat kerusakan. Menteri sadar gitu kan, sehingga apa yang dilakukannya ya terus saja berputar pada lingkaran setan begitu ya. Jadi dia menyangka dia sudah berbuat kebaikan dan kemudian kalaupun toh dia beramal begitu seakan-akan dia sudah melakukan hal itu sebagai bentuk ketaatan. Padahal sebetulnya justru dalam pandangan Allah dianggap sebagai orang yang melanggar. Oleh karena itu jalan hidup yang kita tempuh tentu saja harus sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulnya. Jadi harus memiliki hujah begitu kan, memiliki dalil. Jadi kalau tidak berlandaskan kepada hujah atau dalil ya pasti bakal picilakaun gitu kan. Akibatnya tentu saja merugi begitu ya perbuatannya ini. Oleh karena itu juga ini jadi pijakan berharga dari setiap langkah hidup yang dibangun
dalam setiap pribadi muslim untuk berketetapan hati bagaimana melandasi setiap perbuatan itu dengan pijakan di dalam diri mereka, apakah Allah ridho atau tidak. Tapi kalau sudah terbangun hal seperti itu, pasti dia akan berhati-hati, dia akan muas diri. Apapun yang diperjuangkan di dalam kehidupannya tentu saja senantiasa diarahkan pada upaya untuk mendatangkan ridha Allah. Sebab tadi alat ukurnya Allah ridha atau tidak, gitu kan. Sehingga kalau dia berbuat kebaikan juga dia nanti akan terus mencari informasi yang mutlak benarnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Nah, ini kebaikan nggak dalam pandangan Allah? Jangan-jangan mengatakan ini kebaikan pada dalam pandangan Allah ini adalah keburukan. Nah, seperti itu. Jadi betapa mulianya ya pribadi seorang muslim manakala dia kembali kepada Al-Quran dan menghadirkannya sebagai petunjuk, sebagai pedoman yang memberikan bimbingan dan arahan di dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang dia lakukan ini senantiasa tertuju kepada Allah. Sehingga kebaikan yang dia lakukan itu akan disandarkan kepada kebaikan dalam pandangan Allah. Kalau manusia sudah berusaha ke arah sana dan kemudian senantiasa memposisikan hidup dan kehidupannya bersandar kepada kebaikan itu menurut Allah, maka pasti dia akan berjuang untuk bisa menghadirkan apapun yang dilakukan di sepanjang hidup dan kehidupannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dia senantiasa berprinsip baik itu bukan menurut pandangan dirinya, bukan menurut pandangan orang lain, apalagi hanya bersandar kepada hawa nafsu. Tapi kebaikan itu bersandar kepada Allah yang terbimbing dan senantiasa dibimbing di dalam aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga harus dimaknai mengikuti aturan Allah, nurut begitu kan. Jadi tidak membangkang, kalau kata orang Sunda itu tebaha gitu kan. Jadi apapun yang dilakukannya itu sesuai dengan apa yang memang telah menjadi ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kemudian harus senantiasa kita bangun di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kemudian melakukan hal-hal di dalam kehidupan di dunia, namun kemudian justru oleh Allah Subhanahu wa taala itu dianggap bukan sebagai bentuk perbuatan kebaikan. Namun kemudian mereka mengira, mereka menyangka begitu bahwa apa yang dilakukannya itu berada pada tataran hidup yang penuh dengan kebaikan. Nah, di ayat ke-105 dipertegas lagi siapa mereka itu. Mereka yang rugi, yang mereka ketika melakukan perbuatan dari setiap aktivitas hidup di dunia, mereka mengira bahwa mereka sudah berbuat kebaikan, padahal sebetulnya Allah tidak pandang mereka melakukan kebaikan. Nah, di ayat ke-105 dinyatakan ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Jadi orang-orang yang merugi, yang masuk kategori mereka-mereka yang kalau berbuat sesuatu seakan-akan mereka menyangka itu baik, padahal sebetulnya mereka tidak sedang melakukan kebaikan, tapi justru sedang melakukan kerusakan. Namun kemudian mereka tidak sadar. Ya, ini diakibatkan kenapa? Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Dan mereka juga mengingkari, tidak percaya, bahkan mendustakan terkait dengan pertemuan dengan Allah. Yakni datangnya hari kiamat, datangnya hari perhitungan, penghisaban. Gitu kan. Nah, mengingkari ayat-ayat Allah ini kan tentu saja bukan hanya mengingkari dalam makna tidak percaya kepada ayat-ayat yang tersurat dari Al-Quran begitu ya, yang dibaca dan kemudian diperdengarkan. Tapi tentu saja juga ayat-ayat dalam makna kauniyah. Jadi bentangan masa dari setiap kehidupan dari alam raya ini itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ayat-ayat Allah itu. Jadi berbagai peristiwa yang ada di dalamnya itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Kalau kita hubungkan dengan kondisi kekinian, begitu kondisi hari ini,
Sebut saja ketika kita masih berhadapan dengan pandemi gitu ya, dengan COVID ya 19 yang hari ini terus begitu ya masih dibicarakan, dan kita juga terus mencari upaya begitu ya untuk tetap menjaga agar tidak terpapar, agar tidak tertular, apalagi sampai kemudian jatuhnya korban jiwa yang makin bertambah gitu kan. Ini kan sebenarnya juga kalau kita kembali kepada apa yang Allah firmankan, ya, virus atau COVID-19 ini adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Ya. Maka itu sering saya menyampaikan bahwa yang namanya COVID itu bukan musuh. Ya, jadi sebetulnya dia adalah tentara-tentara Allah yang tengah memberikan didikan kepada kita, ya, yang sedang bertasbih memasukan Allah, agar kita kembali kepada aturan-aturan Allah, agar kita siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian menjalani kehidupan ini hidup asal hidup, apalagi banyak melanggar aturan-aturannya. Yang kemudian terjadilah bala dan bencana. Terutama kan kalau kita ingat dengan dosa dan kesalahan kita. Salah satu di antara sebab datangnya atau timbulnya wabah atau musibah itu kan juga disebabkan salah satunya karena dosa, karena kelalaian, karena kekeliruan yang kita lakukan. Ini harus diakui oleh kita begitu ya. Oleh karena itu semangat untuk terus beristighfar, mohon ampun kepada Allah ini harus selalu ditumbuh-suburkan dalam diri kita. Samping kita berikhtiar, berusaha untuk menjaga kesehatan, protap kita perhatikan, gitu kan, dari mulai menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindarkan kerumunan, kemudian menghindarkan mobilitas dari aktivitas yang nanti akan bisa menimbulkan jumlah manusia yang banyak, yang kemudian justru nanti akan sangat rawan bagi datangnya virus begitu ya. Tapi juga tentu selain itu ada hal yang juga kita perhatikan. Ya, ini terkait dengan bagaimana kita menjaga diri kita dari pola pikir yang lurus. Demikian juga menghadirkan zikir ini sebagai kekuatan moral kita di setiap langkah hidup dan kehidupan kita. Jadi kalau kita mengistilahkan bagaimana kita harus menjaga diri kita dengan protap kesehatan, ya kan, prosedur tetap tentang kesehatan, maka tentu kita juga harus mengedepankan pula apa yang saya istilahkan dengan protap keimanan, prosedur tetap keimanan. Ini harus betul-betul kita kokohkan begitu ya. Jangan sampai untuk kesehatan ini kita perhatian betul begitu ya. Bahkan sampai-sampai segalanya kita optimalkan dengan segala cara, dengan segala upaya. Namun disayangkan justru ketika bicara terkait dengan keimanan justru malah melemah. Bahkan cenderung tidak pernah dibicarakan begitu. Nah, ini jadi tidak berimbang gitu. Karena bagaimanapun sebetulnya kan di dalam diri kita ini kan ada kekuatan jasmani, juga ada kekuatan rohani begitu ya. Jadi antara fisik dengan psikis itu ya, ini juga harus diseimbangkan. Jadi bagaimana kita menjaga imun dengan nutrisi, dengan gizi, kemudian juga kesehatan kita pelihara, ikhtiarnya kita bangun dengan bagaimana kita menggunakan masker agar tidak terpapar dengan wabah. Demikian juga kita menggunakan sabun untuk mencuci tangan kita dan menjaga jarak kita, tidak berkerumun, kemudian juga mengurangi mobilitas di dalam kehidupan. Ini kan juga bagian dari ikhtiar yang harus kita lakukan, gitu ya. Sebab kita juga tidak boleh ya istilahnya sombong begitu ya. Jadi nangtang nggak boleh begitu kan. Tetap kita juga harus menjaga kesehatan kita. Namun di balik itu semua tentu saja kita juga harus memperhatikan terkait dengan fondasi keimanan yang harus senantiasa kita perkuat. Jadi ketika kita bermohon kepada Allah SWT, yakinlah bahwa Allah SWT akan mengeluarkan kita dari wabah dan musibah. Namun untuk bisa keluar dari itu semua tentu saja ada syaratnya. Syaratnya apa?
Ya tentu saja yang pertama dan utama adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ditandai dengan mengakui segala kesalahan-kesalahan kita, mengakui segala kekurangan-kekurangan atau dosa-dosa kita. Kalau itu dijalani dan kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan, mengikuti keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, bahkan seringkali kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan, gitu ya. Maka insya Allah ini juga tentu akan menjadi kata kunci terbebasnya, terangkatnya wabah dan musibah ini. Jadi bagaimanapun kita harus memahami kembali dan meyakini bahwa wabah dan musibah ini juga tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak hanya sekedar kita cukup mengatakan ini fenomena alam. Ini bagian dari kejadian yang juga biasa terjadi, bahkan kemudian kalau melihat fenomena waktu begitu ya, ini kan biasa katanya terjadi dalam bentangan waktu 100 tahun sekali. Tidak hanya sekedar itu. Karena bagaimanapun bagi kita sebagai seorang muslim yang tentu saja dalam setiap langkah hidup dan kehidupannya senantiasa terbimbing dengan Al-Quran, kita harus yakin bahwa di balik itu semua tentu ada pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Jadi cara Allah mendidik, gitu ya. Bagaimana kita harus betul-betul menjadikan setiap langkah hidup dan kehidupan kita ini berada pada garis hidup yang lurus, taat patuh kepada Allah SWT. Sehingga berbagai kejadian di alam raya ini betul-betul jadi peringatan berharga dalam kehidupannya. Oleh karena itu bila COVID-19 ini tidak makin menambah takarub kita, tidak makin menambah keimanan kita kepada Allah, lantas harus dengan virus jenis apa lagi kita diingatkan, gitu kan. Kalau dengan COVID-19 ini saja kan ternyata dunia dibuat tidak berdaya, ya kan, dengan virus kecil kata kita. Bahkan untuk bisa melihat secara jelas kan harus dilakukan melalui proses pembesaran, ya, dari peralatan-peralatan yang harus kita persiapkan. Ya, jadi kalau bicara tentang virus, ya tentu saja ada juga hal lain yang harus kita jaga dari virus yang tidak terlihat begitu ya. Bahkan kalaupun toh menggunakan kaca pembesar atau menggunakan alat-alat untuk melihatnya juga tidak terlihat. Tapi juga bisa jadi ini lebih berbahaya dari apa yang terlihat pada virus secara lahiriah. Ya kan, virus kesombongan begitu ya, merasa diri asa panghebatna, ya, takabur, kemudian juga kemusyrikan, ya kan, perbuatan khurafat, tahayul, perbuatan munkarat dan maksiat lainnya, itu kan sebetulnya juga virus yang menggerogoti apa ya, jiwa. Ya, bahkan seringkali tidak tersadari bahwa itu adalah virus. Perasaan asa aman gitu kan, padahal sebetulnya kita sudah tergerogoti oleh penyakit wahan, itu kan salah satunya. Jadi hubud dunia wa karahatul maut, terlalu cinta dengan dunia sehingga takut dengan mati. Ini kan juga virus begitu yang harus kita sembuhkan begitu, yang harus kemudian kita perhatikan agar kita juga mewaspadai jangan sampai kita terpapar dengan virus ini ya, virus kesombongan, virus khianat, virus dusta, ya, ketidakjujuran, ya kan. Ya, kalau ini semua kemudian terus ada dalam kehidupan kita, ya tentu saja ini akan membahayakan, begitu ya. Apa sebenarnya merusak mental kita, merusak jiwa kita. Ya, jangan sampai itu terjadi. Sehingga kalaupun toh kita harus reaktif dengan virus yang terjadi secara lahiriah dari wabah COVID ini, ya kan, sehingga berbagai cara, berbagai upaya dilakukan bagaimana agar kita bisa terhindar dari wabah ini, agar kita tidak terpapar, agar segera sirna begitu ya. Namun juga kita harus pula reaktif terhadap virus lain yang juga jauh lebih berbahaya di dalam kehidupan kita, yang tidak nampak namun bisa dirasakan dalam kehidupan kita, gitu ya. Bagaimana kesombongan itu menjadikan kita merasa tidak ada yang bisa menyaingi, sehingga akhirnya merendahkan orang lain, kemudian berbuat kezoliman, kemudian melakukan penipuan, ya kan, kemudian dusta, kemudian juga bentuk-bentuk munkarat dan maksiat yang lainnya.
Oleh karena itu, ini yang harus kita perhatikan. Termasuk di dalamnya juga pendengar AC, ketika virus ini makin berkembang di dalam diri kita dengan adanya keyakinan tidak percaya kepada hari akhir. Nah, ini kan bahaya ya. Makanya walaupun seseorang itu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu menjadi sia-sia. Makanya di lanjutan ayat di 105 ini setelah Allah mengungkapkan ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih, mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Allah lanjutan ayatnya, fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka sia-sialah amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, ya kan? Karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Jadi kalau sudah seperti itu ya tentu saja mereka harus menerima dampak akibatnya, ya kan? Ketika mereka dibalas dengan keburukan, ketika mereka harus berada dalam neraka jahanam karena kekafiran mereka, karena keingkaran mereka, terlebih karena perilaku mereka yang selalu menjadikan ayat-ayat Allah dan rasul-rasulnya sebagai bahan olok-olok. Jadi ketika disampaikan kebenaran malah ngebenyengan, ngejebengan, gitu ya, ngejebengan. Artinya apa? Ya mencibir begitu ya dengan wajahnya yang menggambarkan betapa dia tidak senang. Bahkan kemudian juga mengolok-olok gitu ya. Jadi ya kalangan-kalangan para penista ya dan penghina agama itu kan juga adalah mereka-mereka yang masuk kategori orang-orang yang buruk begitu ya. Apalagi kalau kemudian dia mengaku muslim kemudian dia melecehkan, menistakan agama. Ya tentu saja ini akan mendapatkan akibat-akibat yang buruk diakibatkan karena penistaan mereka atau olok-olok mereka terhadap agama. Nah, kalau di ayat ke-103 hingga ayat 106 dijelaskan oleh Allah terkait dengan orang-orang yang rugi dikarenakan perbuatan mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah kemudian tidak percaya kepada hari kemudian. Demikian juga karena memang mereka selalu menentang aturan Allah SWT sehingga akibatnya mereka dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang celaka, berada di dalam neraka jahanam karena kekafiran mereka. Karena mereka sudah menjadikan ayat-ayat Allah itu dan Rasul-Rasul sebagai bahan olok-olok. Maka di ayat ke-107 dan ayat 108 Allah memberikan gambaran yang berbeda. Di ayat 107 hingga ayat 108 Allah memberikan gambaran tentang orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang tentu langkah hidupnya senantiasa bersandar kepada Allah. Ya kan? Jadi kalau dia berbuat baik itu selalu dia kokohkan dalam dirinya. Ini apakah dalam pandang Allah baik atau tidak, begitu kan? Ini halal ataukah tidak, gitu kan? Ini tercela ataukah tidak? Ini akan membuat Allah ridho atau tidak? Sehingga karena dasar itulah itu akan menghadirkan pondasi iman yang kuat sehingga amal mereka juga masuk kategori amal yang soleh, tidak sekedar kebaikan. Dan Allah SWT tentu saja mengapresiasi mereka, memberikan penghargaan kepada mereka dengan kenikmatan dari syurga yang Allah janjikan. Nah, di ayat 107 difirmankan oleh Allah, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan untuk mereka disediakan surga Firdaus tempat tinggal. Ini bagian dari apresiasi, bagian dari penghargaan Allah SWT. Bahkan di ayat ke-108 dipertegas lagi, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Jadi selama-lamanya mereka berada dalam surga dengan segala kenikmatannya dan mereka tidak akan berkeinginan untuk pindah. Ya tentu saja, karena apa? Karena kenikmatan surga ini memang kenikmatan yang diidam-idamkan oleh setiap manusia. Ya kan? Tidak ada yang ingin pindah dari surga, gitu kan? Tentu saja mereka senantiasa berharap untuk selalu berada di dalam kenikmatan surga itu dan menikmati itu sebagai bagian dari buah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Generasi, kita sudah berada di penghujung acara kita tepat pukul 6. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita senantiasa bermohon kepada Allah SWT, semoga hidup dan kehidupan kita selalu berada di dalam garis ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Sebab inilah yang tentu akan memberikan kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat beraktivitas di kesempatan hari ini. Semoga aktivitas kita selalu di dalam kemuliaan, keberkahan dan kesuksesan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.